Halo semuanya, kembali lagi di channel TV Karya Pangsuma. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang software yang dapat membantu kita untuk mencari sebuah referensi jurnal penelitian untuk mendukung suatu teori yang sedang kita kembangkan atau penelitian yang sedang kita kerjakan. Informasi video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi, disertasi, ataupun tesis dari perkuliahannya sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa penulisan hal-hal tersebut harus berdasarkan dengan penulisan ilmiah, sehingga sumber-sumber yang dikutip juga harus berupa jurnal-jurnal penelitian yang telah terpublikasi. Di sini, saya menggunakan software Publish and Paris. Publish and Paris yang saya gunakan adalah versi 8.9, di mana teman-teman bisa mendownload versi ini di Google ataupun di peramban lainnya, karena sudah banyak tersebar versi dari Publish and Paris itu sendiri. Setelah mendownload dari Publish and Paris itu sendiri, teman-teman bisa langsung masuk dari Publish and Paris dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat beberapa sumber yang teman-teman bisa ambil jurnal penelitiannya. Ada Crossref, Google Scholar, Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science. Perlu kita ketahui sendiri bahwa setiap jurnal penelitian itu memiliki ranking atau indeksasi. Nah, ranking tersebut dapat dikeluarkan oleh lembaga yang sudah memiliki lisensi atau telah terspesialisasi untuk melakukan ranking pada jurnal penelitian. Jika jurnal dalam negeri di-ranking menggunakan Sinta, sedangkan jurnal-jurnal luar ataupun dunia di-ranking menggunakan Scopus ataupun Web of Science. Nah, semisal kita ingin mencari referensi suatu penelitian tentang social scientific issue. Kita lihat, misal saya ingin mengambil referensi tersebut dengan jurnal yang terindeks dari Scopus. Nah, kita klik Scopusnya dan akan muncul seperti ini, Scopus Search. Artinya, jurnal-jurnal yang akan dimunculkan di sini adalah jurnal-jurnal yang telah terindeks dari Scopus itu sendiri. Teman-teman bisa mencarinya berdasarkan author. Jika teman-teman sudah punya role model profesor yang seringkali teman-teman kutip penulisannya dari jurnal-jurnal yang telah terpublikasi, atau afiliasinya. Misal, teman-teman ingin mencari jurnal yang terpublikasi dari lulusan Harvard. Teman-teman bisa menuliskan Harvard di afiliasi ini. Atau teman-teman bisa menuliskan publication name atau jurnal publishernya. Misal teman-teman hanya ingin berfokus pada satu jurnal, yakni International Journal Environment. Boleh teman-teman tuliskan publisher jurnalnya atau penerbit jurnalnya di publication name. Saran dari saya, supaya mudah dan lebih banyak jurnal yang kita dapatkan, teman-teman bisa menggunakan title word ataupun keyword. Nah, biasanya di title word ini lebih general, berasal dari autor mana saja, afiliasi mana saja, dan juga berasal dari publikasi mana saja. Yang penting syaratnya adalah terindeks dari Scopus itu sendiri. Misal, kita coba dengan title word. Kita ingin mencari jurnal tentang social scientific issue. Bisa kita ketik dulu. Lalu teman-teman wajib mengisi dari rentang tahunnya. Misal teman-teman hanya ingin menerima jurnal 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, bisa kita tuliskan di sini.
Misal kita ambil dari 5 tahun ke belakang. Sekarang 2024 berarti 5 tahun ke belakang itu 2019 sampai dengan 2024. Setelah ditulis title, word, dan years-nya atau tahunnya, kita bisa langsung klik search untuk mencari jurnalnya. Nah, kita tunggu mereka mengekstraksi jurnalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 165 jurnal tentang socio-scientific issue. Nah, bisa kita lihat, biasanya ini adalah jurnal-jurnal yang general sampai jurnal-jurnal yang spesifik. Nah, teman-teman bisa melihat tipe dari jurnalnya itu sendiri. Ada yang tipenya artikel penelitian, ada juga yang review artikel atau conference paper, seminarnya baik seminar internasional ataupun seminar nasional. Kadang ada beberapa juga yang book chapter ataupun editorial. Nah, bagian ini tidak hendaknya untuk teman-teman citasi, karena editorial itu dianggap tidak sah atau tidak absah untuk disitasi dalam suatu penelitian. Berarti teman-teman bisa matikan checklistnya di sini. Conference masih bisa, kalau book chapter itu teman-teman hendaknya dihindari ya. Nah, sudah. Book chapter, conference, nanti teman-teman rapikan. Misalnya book chapternya sudah dimatikan semua. Nah, teman-teman apabila menemukan list jurnal yang memiliki angka H seperti ini, berarti dia sudah memiliki H index yang cukup bagus, di mana telah disitasi atau dikutip oleh peneliti-peneliti lainnya dalam jurnal-jurnal lain. Seperti jurnal ini misalnya, Integration of Sustainability Oriented Socio-Scientific Issue into General Chemistry Curriculum, telah diindeks sebanyak 14 kali. Nah, ini semakin tinggi H indeksnya, maka semakin bagus jurnal atau penelitian tersebut. Jika sudah mendapat list jurnalnya, teman-teman bisa langsung di-copy, bisa di-copy ke Excel, atau bisa di-copy ke Word menggunakan Aver Reference, atau bisa menggunakan BibTeX dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan men-save dari list jurnal ini menjadi sebuah daftar pustaka. Karena kebanyakan suatu penelitian ataupun jurnal diharuskan menggunakan daftar pustaka yang paling sering menggunakan Apastale atau Chicago. Maka bisa kita pilih salah satu menggunakan Aver Reference. Di sini saya akan masukkan langsung ke file saya supaya tidak bercecer. Nah, misal di sini ya, saya mau misal disimpan di mana saja boleh dulu. Nah, saya tulis karena tadi judulnya adalah SSI, Social Scientific Issue, berarti saya akan cari SSI citasi. Maka akan kita save. Nah, nanti akan kita buka dalam bentuk Word. Nah, di sini sudah muncul citasi berbentuk Apastale. Kita rapikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita urutkan berdasarkan alfabetis. Nah, nanti jurnal-jurnal ini bisa teman-teman cari, baik menggunakan Google ataupun menggunakan Google Scholar. Sehingga nanti teman-teman bisa masukkan referensi ini. Kita coba ke Google Scholar. Setelah itu, kita bisa klik jurnalnya dan teman-teman bisa baca di sini. Ya. Ini untuk jurnal yang berbayar, ya. Sekarang kita akan cari jurnal yang tidak berbayar, misal yang ini ya. Understanding Social Scientific Issue. Kita bisa cari lagi di Google Scholar. Nah, kalau sudah ada PDF-nya begini, teman-teman bisa langsung download.
Saya sarankan untuk disimpan di satu folder supaya mudah untuk memasukkannya ke dalam Mendeley ataupun Zotero. Nah, teman-teman bisa baca secara free jurnal tentang socio-scientific issue ini. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini tentang penggunaan software Publish and Perish yang memudahkan kita mencari literatur. Hendaknya apalagi ya yang harus kita bahas? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bye-bye!